Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubasirul mu'minina ladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, sekarang pekan pertama, berarti kisah-kisah ya. Kisah itu udah belum Pak Fadlan? Nabi Yunus sudah pernah belum? Belum ya? Ya. Ada yang tahu belum kisah Nabi Yunus? Udah ya? Ya, jadi hari ini kita akan kisahkan Nabi Yunus ya. Ini ayatnya cuma sedikit kok. Sebelumnya dibaca dulu dah Pak Basirin surat As-Saffat surat 37 ayat 139 sampai 148. Halaman 451 surat As-Saffat halaman 451 ayat 139 sampai 148. Udah ketemu? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ya. Ya, baik ya Bapak Ibu, hari ini kita kisahkan Nabi Yunus ya. Allah mengkisahkan nabi-nabi di dalam Al-Quran tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan Nabi Muhammad ya, supaya lebih kuat, kokoh, teguh pendiriannya dan semangatnya. Karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini juga banyak ujian-ujian yang didapat ya. Ujian dimusuhi oleh pamannya sendiri, itu kan keluarganya, dimusuhi oleh sukunya sendiri, bahkan diusir, pengen dibunuh, terus dicaci maki sampai dibilang tukang sihir, dibilang orang gila ya kan. Nah, itu semua ya
Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad supaya apa? Supaya Nabi Muhammad terhibur. Kisah nabi-nabi bahwa Nabi Muhammad ini mengalami ujian tidak sendiri. Nabi-nabi terdahulu juga mengalami ujian, ya, termasuk dikejar-kejar, mau dibunuh, sama Nabi Musa juga seperti itu, ya. Dan ini supaya Nabi Rasulullah, ya, bisa bersabar menghadapi ujian-ujian, ya. Tapi ada nih, Allah melarang supaya, ya, Nabi Muhammad tidak bersabar, Nabi Muhammad melarang supaya tidak bersabar seperti Nabi Yunus, ya. Jadi Nabi Yunus ini dia nggak sabar sampai meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, ini ada di surat Al-Qalam, surat 68 ayat 48, ya. Al-Qalam surat 68 ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, wala takun kasohibil hud, dan janganlah seperti, ya, orang yang di dalam perut ikan. Hud itu yang di dalam perut ikan. Siapa? Nabi Yunus. Itnada wa huwa makzum, ya, dia berdoa dan dalam keadaan marah, ya. Jadi Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, ini juga menandakan bahwa Nabi, ya, ini hanya maksum pada dosa-dosa yang besar. Tapi dosa-dosa yang kecil juga enggak maksum. Artinya ada juga dosa-dosa kecil yang dilakukan Nabi. Hanya Nabi itu ketika berdosa langsung bertaubat, ya. Jadi dosa-dosa kecil pun ada yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya siapa? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu beliau berdoa kepada Allah, ya, agar anaknya yang tenggelam, ya, dan dia dalam keadaan kafir supaya diampuni dosanya. Maka Allah menegur Nabi Nuh, ya, bahwa wahai Nuh, gitu, anakmu itu bukan anak yang soleh, ya. Nah, maka janganlah engkau mohonkan ampun kepadaku, ya. Bahkan dia ditegur, engkau nanti akan termasuk orang yang jahil. Maka Nabi Nuh mohon ampun, ya Allah, kalau bukan karena ampunanmu dan rahmatmu, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi dia mendoa, saking sayangnya sama anaknya, tapi ditegur sama Allah, ya, bahwa itu nggak boleh mendoakan beda agama. Begitu juga kayak seperti Nabi Adam, ya. Nabi Adam ketika dilarang untuk mendekati buah yang dilarang, ya, malah dia memakannya, ya. Maka sama Allah ditegur, diturunkan ke bumi, dan Nabi Adam langsung mohon ampun. Rabbana jolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah berbuat jolim. Rabbana jolamna anfusana, terhadap diri kami sendiri, maka ampunilah kami, berilah rahmat kami. Kalau engkau enggak ampuni kami dan enggak beri rahmat, maka minal khosirin, kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Begitu juga Nabi Musa, ya, ada dia melakukan kesalahan ketika beliau memukul seseorang, ya, yang tidak diizinkan oleh Allah sampai mati, ya. Nah, padahal itu tidak diizinkan untuk membunuhnya, tapi Nabi Musa memukul sampai mati. Nah, Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah seperti itu, ya. Beliau beristihad, ya, agar bisa menyebarkan syiarnya, dakwahnya, ya, tapi istihadnya nggak pas, ya. Maka ditegur sama Allah, ya, ketika dia mendakwah kepada pemuka-pemuka, tapi Umi Maktum
yang datang mohon malah dicuekin, maka ditegur ya. Jadi bukan karena hawa nafsu Nabi Muhammad, tapi justru istihad, cuman istihadnya nggak pas makanya ditegur. Dan Nabi Muhammad juga akhirnya dijamin sama Allah ya bahwa engkau ya akan aku beri rahmat dan engkau akan diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, itulah Rasulullah. Jadi artinya Nabi ini juga enggak maksum terhadap dosa-dosa kecil, dia hanya maksum terhadap dosa-dosa yang besar. Ada kesalahan-kesalahan ya. Nah, begitu juga Nabi Yunus ya, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika beliau meninggalkan kaumnya. Ini artinya apa ya? Nabi Yunus ini udah terlalu kesel berarti ya. Beliau udah berdakwah lama bertahun-tahun, tapi umatnya nggak ada yang mau beriman. Ya Allah nggak ceritakan kondisi kaumnya seperti apa dan apakah bejat, apa sekali terlalu bejat atau apakah dia membangkang. Cuman yang pasti Nabi Yunus sampai dia meninggalkan kaumnya dan merasa bahwa kaumnya ini udah nggak akan beriman lagi ya, dan ini tanpa seizin Allah. Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, artinya Allah tidak perintahkan gitu ya. Ini Nabi Yunus dianggap berdosa meninggalkan kaumnya, padahal Nabi Yunus ya meninggalkan kaumnya karena Allah, karena dia nggak mau beriman sama Allah ya. Maka dianggap ini kesalahan dan ditegur oleh Allah gitu ya. Ya, jadi Nabi Yunus ini ya merasa dia udah berdakwah, mengajak ketauhidan, meninggalkan kesyirikan kepada kaumnya, tapi kaumnya tetap tidak mau mendengarkan ya. Sampai akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan mengatakan nanti engkau dalam 3 hari akan diajab oleh Allah. Nah, meninggalkan kaumnya inilah yang dianggap sebagai suatu kesalahan ya. Ini ujian buat Nabi Yunus ya, ketika kaumnya membantah, membangkang ya, tidak menurut ya. Tapi Nabi Yunus malah meninggalkan kaumnya, maka ditegurlah Nabi Yunus oleh Allah ya. Ya, jadi Nabi Yunus ini ada berbuat kesalahan juga bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah ya, ingin agar umatnya beriman. Dan kita jangan merendahkan Nabi Yunus ya, seolah-olah Nabi Yunus ini telah berbuat dosa atau salah, karena Nabi Yunus ini juga termasuk manusia yang dipilih oleh Allah ya sebagai utusan, sebagai rasul. Nah, ini ada di surat Al-An'am ya, surat Al-An'am surat 6 ya, ayat 84 sampai 86, bahwa Nabi Yunus juga termasuk para nabi yang dipilih oleh Allah sebagai utusan. Artinya nabi yang dimuliakan, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ayat 84, 86 sampai 86 ya. Udah ketemu. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub kulan hadaina ya, semua kami beri petunjuk. Wa nuhan hadaina, Nuh juga kami beri petunjuk, min qablu, dari sebelumnya. Wa min juriyatihi, dan dari keturunannya Daud, wa Sulaiman, wa Ayub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Itu semua diberi petunjuk. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan yang demikian itu kami beri
kebaikan. Wa Zakari 85-nya wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kulun minas solihin, semuanya kami jadikan orang-orang termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus. Nah ini wa Yunus ya, jadi Yunus termasuk manusia pilihan. Wa Luton wa kulan padolna alal alamin ya, dan semuanya kami karuniai di atas semesta alam ini. Jadi Nabi Yunus ini termasuk juga manusia pilihan. Jangan kita suujon atau merendahkan Nabi Yunus ya. Sekarang kayak kita seperti manusia biasa ya, itu paling top ya. Jadi apa sih, ustadz, kiai, ulama ya. Nah ini sebagai nabi adalah manusia yang mulia. Allah pilih itu berarti beliau adalah manusia yang mulia di sisi Allah ya. Termasuk para nabi ini udah dipilih oleh Allah. Nah Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah ya. Marah karena kaumnya nggak mau beriman, maka Nabi Yunus pergi ya naik kapal. Nah ini kita mulai dari ayat 139. Wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus termasuk utusan. Tadi udah disebutkan di dalam surat Al-An'am ya. It's abaqo ilal fulkil mashun ya, ketika Yunus berlari ke kapal yang penuh muatan ya. Karena Yunus merasa kesel sama kaumnya dan merasa kaumnya ini nggak peduli lagi dan nggak mau nurut, maka Yunus berlari menuju kapal yang penuh dengan muatan. Nah rupanya dengan meninggalkannya kaumnya, Allah uji lagi. Nah ini juga nanti pelajarannya. Ketika kita diuji ya, kita nggak sabar, maka Allah beri ujian lagi yang lebih berat ya. Nah ini seperti Nabi Yunus ya, ketika diuji ya untuk menghadapi kaumnya, dia nggak sabar bahkan meninggalkan kaumnya, maka Allah uji yang lebih berat lagi ya. Nah ketika dia menaiki kapal muatannya penuh ya, ketika di tengah laut rupanya ombak besar ya, bahkan air laut sampai masuk ke dalam kapal, bahkan ada petir besar menyambar. Nah ini bahaya ya kalau terlalu penuh muatannya, sampai akhirnya dibuang itu barang-barang semua agar kapalnya nggak terlalu muatannya terlalu banyak, keberatannya itu semua barang-barang dibuang. Tapi ternyata kapal masih goyang ya, karena ombak besar, petir. Nah ini akhirnya diambil keputusan untuk dikurangin penumpangnya ya. Ini menandakan bahwa ada yang dosa nih, karena petir menyambar-nyambar kapal itu ya, maka diputuskan untuk dikurangi. Nah ini biar adil diundi ya, karena semua punya hak yang sama, hak untuk hidup ya, maka diundilah ya. Nah setelah diundi ternyata Nabi Yunus yang keluar ya. Di sini dikatakan fasahama fakana minal mudhadin, maka diundilah dan Yunus termasuk orang yang dikalahkan di ayat 141. Diundi pertama keluar Nabi Yunus, lalu penasaran diundi lagi yang kedua, keluar lagi Nabi Yunus, sampai diundi yang ketiga Nabi Yunus lagi ya. Akhirnya ya udah Nabi Yunus merasa bahwa ini memang udah ini udah jatahnya dia. Akhirnya dia nyebur ke laut ya. Fal taqomahu huta wa huwa mulim ya. Maka ditelanlah
oleh ikan paus, dia dalam keadaan tercela. Jadi ketika Nabi Yunus ya, dia udah 3 kali diundi dan keluar namanya, maka Nabi Yunus menceburkan diri ke laut ya. Dan Allah perintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus ya. Jadi ini semua Allah yang mengatur, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Nabi Yunus ciptaan Allah, laut ciptaan Allah, ikan paus ciptaan Allah. Jadi ketika Nabi Yunus menceburkan diri ke laut, ya, laut ciptaan Allah, nggak tenggelam Nabi Yunus. Ya. Dan ketika Nabi Yunus di laut, Allah perintahkan ikan paus untuk menelan, nggak boleh digigit, ntar tulangnya pada patah, pada hancur. Jadi disuruh ditelan, itu diperintahkan ya. Kalau dikunyah sekali aja hancur itu. Ya, nah itu ditelan lalu dibawalah ya kemana-mana tuh sampai ke dasar laut. Nah, dan ada yang mengatakan ulama bahwa Nabi Yunus cuma sehari, pagi ditelan, sorenya dimuntahin. Ini pendapat berbeda-beda nih. Ada yang mengatakan 3 hari. Ini Ibnu Qatadah mengatakan Nabi Yunus sampai 3 hari di dalam perut ikan. Ada juga yang mengatakan 7 hari. Ada juga yang mengatakan 40 hari. Ya, tapi yang pasti Nabi Yunus ya dibawa keliling itu sama ikan paus, dan nggak ada ketetapan berapa hari di dalam perut ikan paus itu ya. Yang pasti nanti setelah dimuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan kurus kering karena nggak makan ya, tinggal tulang dibalut kulit. Nah Nabi Yunus ketika dibawa ke dasar laut ya, rupanya dia mendengar itu ada binatang-binatang yang bertasbih, berdoa ya, ikan-ikan termasuk batu-batu di dasar laut. Maka disitulah Nabi Yunus berdoa ya. Nah ini ada di surat Al-Anbiya ya, Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya surat 21 ya. Ayat 87. Ya. Oh ya. Wajanuni. Nah, ini wajanuni ini artinya dan Yunus ya. Ini wajanuni ini Yunus yang di dalam ikan paus. Zahaba godiban ya. Jadi ketika dia pergi dalam keadaan marah ya. Fazonna, maka dia mengira alan takdiro alaihi, bahwa Nabi Yunus ini umatnya nggak akan bertobat lagi, dan ini akan nakdiro itu disempitkan atasnya. Artinya Allah nggak akan memberi hidayah, padahal kan semua Allah yang memberi hidayah. Jadi Nabi Yunus ini mengira bahwa kaumnya ini nggak akan beriman lagi, makanya dikatakan fajonna ala nakdiro. Dia mengira bahwa dia akan disempitkan atasnya, bahwa dia nggak akan kembali lagi, padahal semua hidayah Allah yang memberi. Wanada fi julumatin, maka berdoalah Nuh di dalam kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus nih ya. Jadi di dalam kegelapan ya, itu 3 kegelapan. Yang pertama di dalam perut ikan paus, terus di dasar laut, gelap di dasar laut, lalu gelap dalam kondisi malam waktu itu. Jadi 3 kegelapan, di dalam perut, di dasar laut, dan waktu itu dalam kondisi malam. Nabi Nuh ya itu berdoa di situ ya. Doanya la ilaha illa anta ya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Lalu subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi
Nabi Yunus ya, dia mengakui bahwa itu adalah kesalahannya ya. Awalnya dia nggak menyadari bahwa dengan meninggalkan kaumnya itu adalah suatu perbuatan yang salah ya, perbuatan yang dosa ya. Akhirnya ketika diingatkan baru dia mengakui dan sadar bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang jolim karena meninggalkan kaumnya ya. Nah ini doanya Nabi Yunus ya, ini juga boleh nih kita pakai ya. Jadi ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit ya, kita berdoa ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya. Kita ngakuin ya, mungkin aku termasuk orang jolim, mungkin kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah sehingga Allah beri ujian ya. Nah, makanya udah kita ngakuin bahwa kita ini saya sama aku orang-orang yang zolim ya. Maka Allah mengetahui itu apa yang diinginkan oleh Nabi Yunus ya. Ya, maka di ayat 88 selanjutnya fastajabna lahu, maka kami perkenankan, kami ijabah Yunus wa najainahu, dan kami selamatkan minal ghammi, dari kesedihan, dari kedukaan ya. Wa kadzalika nuji mukminin, dan kami yang demikian itu kami selamatkan terhadap orang-orang yang beriman ya. Nah ini di satu kisah ya dikatakan ketika Nabi Yunus berdoa ya di dalam perut ikan, itu malaikat mendengar doanya Nabi Yunus. Maka malaikat ini berkata kepada Allah, ya Rob, katanya, itu ada suara lemah berdoa. Ini suaranya nggak asing nih. Ini suara yang sering bermunajat kepada Engkau gitu. Lalu kata Allah, tahukah engkau siapa itu? Kata malaikat, tidak tahu ya Rob gitu. Lalu kata Allah, itu adalah hambaku Yunus gitu. Maka malaikat memohon tuh, tolong ya Rob ya, diselamatkan ya, karena dia udah tidak asing lagi, suaranya sering bermunajat kepada Allah ya. Nah ini juga satu pelajaran ya, kalau kita sering mengingat Allah ya dalam keadaan lapang, maka dalam keadaan sempit Allah akan ingat kita ya. Jadi Nabi Yunus ini sering berzikir, bertasbih ya, sholat, berdoa dalam keadaan lapang. Nah dalam keadaan sempit maka Allah ingat, dan malaikat pun mendengar. Akhirnya Allah perintahkan kepada ikan paus ya untuk menepi ya ke pantai dan untuk memuntahkan. Nah ini kembali ke ayat 143 ya. Surat As-Saffat ayat 143. Walaula annahu kana minal musabbihin ya. Sekiranya bahwa sungguhnya ya, kalau Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang bertasbih ya, enggak pernah doa, enggak pernah zikir, enggak pernah sholat, lala bisa fi batnih, maka sungguh dia telah akan tinggal di dalam perut ila yaumin yub'asun ya, di dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat ya. Nah itu akibat Nabi Yunus sebagai orang yang soleh, yang gemar berzikir dan mengingat Allah ya. Maka dikatakan kalau saja ya, falaula annahu kana minal musabihin ya, dia bukan orang-orang yang suka bertasbih, bukan orang yang suka mengingat Allah, lala bisa fi batnih, maka sungguh dia akan tinggal di dalam perut ikan paus ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan ya. Tapi karena Nabi Yunus termasuk orang yang soleh dan selalu mengingat Allah ya, maka hasil dari kesolehannya ini ya menghasilkan ya, Allah tolong ya, Allah selamatkan. Coba kalau dia nggak pernah mengingat Allah, udah sampai hari kiamat itu di dalam perut ikan terus ya. Tapi karena selalu berzikir maka Allah selamatkan ya. Ini penting nih ya. Jadi
dalam keadaan lapang kita berdoa, berzikir. Nah, supaya dalam keadaan sempit Allah ingat kita, ya. Wanabatsnahu bil aroi wa huwa sakim. Maka kami dimuntahkan ya di bil aroi, di padang tandus, di satu tempat, wa huwa sakim, dan dia dalam keadaan sakit. Jadi Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan paus ya, namanya di dalam perut ikan ya, dan itu atas kehendak Allah ya, masih hidup meskipun di dalam ikan berhari-hari ya, tapi dalam keadaan sakit ya, bahkan dikatakan kurus kering seperti ayam yang baru keluar dari cangkang telur ya. Itu kan gimana, kurus kan ya, karena nggak ada makanan di dalam ya. Nah, tapi biasanya Allah kalau menguji, Allah juga akan memberi solusinya ya. Innamal usri usra, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, Allah beri kemudahannya. Fa ambatsna alaihi, maka kami tumbuhkan atasnya sajarotan ya, sebuah pohon min yaktin, dari labu, pohon labu. Jadi Allah tumbuhkan pohon labu ya. Ini Allah pilih buah labu ya. Mungkin buah labu ini empuk ya dan mudah dicerna ya, karena namanya orang dalam keadaan nggak pernah makan, kaget perutnya ya mungkin, maka Allah pilihkan labu ya supaya mudah dicerna, dan labu juga mudah diambil gitu ya, dan empuk ya. Dan yang pasti ada hikmahnya Allah memilih buah labu ya, karena ini buat kondisinya Nabi Yunus yang dalam keadaan sakit kurus kering ya, ini cocoknya mungkin makan labu ya, mungkin boleh dicoba juga tuh ya, labu itu ya mudah dicerna ya, terus buat orang yang sakit ya bagus ya. Nah itu ada hikmahnya Allah memilih seperti itu. Ya, maka setelah ya Nabi Yunus diberi buah labu, dia makan dalam keadaan sehat, maka atas kesabarannya di dalam perut ikan paus, Allah berikanlah ganjaran. Ganjarannya apa? Wa arsalnahu ila mi'ati, dan kami utus Yunus ila mi'ati alfin ya, kepada 100.000 kaumnya ya, au yajidun, dan atau lebih ya. Jadi kaumnya yang tadinya dimurkai sama Nabi Yunus karena dia nggak beriman dan karena dia membangkang, begitu Nabi Yunus kembali lagi ya, maka itu lebih dari 100.000, bahkan lebih ya, itu beriman semua kepada Nabi Yunus ya. Ini satu kenikmatan, kesenangan bagi Nabi Yunus ya. Bahkan di ayat 148, fa amanu famata'nahum ilahin, dan mereka beriman dan kami beri kesenangan, kenikmatan sampai waktu yang tertentu ya. Jadi kaumnya ini yang tadinya nggak nurut ya, nggak mau beriman, ketika Nabi Yunus kembali mereka semua beriman. Nah ini satu kenikmatan ya buat Nabi Yunus, ganjaran atas kesabarannya. Jadi ada kisah lain ya, ketika Nabi Yunus ya pergi meninggalkan kaumnya, maka Allah akan memberi ajab kepada kaumnya ya. Jadi ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena enggak nurut dan membangkang, Allah memberi ajab ya. Jadi langit gelap ya, dan itu tanda-tanda ajab akan turun, karena Nabi Yunus mengatakan, kalau engkau enggak mau mengikutiku, enggak beriman kepadaku, maka dalam 3 hari engkau akan diajab. Benar ya, Allah menurunkan tanda-tanda ajab
tapi kaumnya Nabi Nuh ya segera bertaubat ya. Dia mohon ampun semuanya, bertaubat ya karena kesalahan dia. Nah, inilah kondisi kaum Nabi Yunus yang disayang oleh Allah ya. Jadi dalam keadaan dia akan diajab, ketika dia minta ampun bertobat sama Allah diampuni, disayangi ya. Ini beda dengan kaum yang lainnya ya. Kaum yang lainnya ya, nabi-nabi terdahulu ketika ajab udah kelihatan, udah datang lalu dia bertobat, itu nggak diampunin sama Allah. Tapi khusus ya pengecualian untuk kaum Nabi Yunus ya, ketika ajab udah terlihat ya, lalu dia minta ampun, diampuni ya. Karena Allah nggak akan mengampuni ketika ajab udah terlihat baru dia bertobat ya. Atau misalkan malaikatul maut udah datang ya, kita melihat dan kita mohon ampun, itu udah enggak. Atau kiamat sudah kelihatan, misalnya matahari udah terbit dari barat, kita mohon ampun bertaubat, itu udah enggak ada ya. Nah, tapi khusus pengecualian untuk kaumnya Nabi Yunus ya, ketika dia udah melihat ajab akan datang, dia mohon ampun dan Allah menerima ampunnya, dihapus ya. Sedangkan umat-umat yang lainnya ya itu nggak diampunin. Contohnya siapa? Fir'aun ya. Jadi Fir'aun ketika beliau mau tenggelam ya, itu dia bertobat itu ya. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa ya Rob, ya Tuhan ya, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Maka malaikat saking kesel disumpel itu sama pasir tuh. Ya, dan udah nggak diampuni lagi itu ya. Tapi khusus ini pengecualian ini ada di surat Yunus, surat Yunus ayat 98, surat 10 ya. Ya, ayat 98. Ya. Walau lakana qaryatun amanah ya, mengapa tidak ada negeri ini yang beriman, wanafa'aha ya imanuha, dan bisa bermanfaat keimanannya. Jadi kenapa nggak ada yang bertaubat, nggak ada yang beriman negeri ini, kecuali ya ila kauma Yunus, kecuali kaumnya Yunus, lama amanu ya, ketika dia beriman kasafna, maka akan kami hapus, kami hilangkan dosa-dosanya, anhum darinya, ajabal hitsi, siksa yang menghinakan, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa mata'nahum ilahin, dan kami beri kesenangan pada mereka sampai waktu yang tertentu ya. Jadi umatnya Nabi Yunus ya, kaumnya Nabi Yunus ya, dia ketika beriman ya illa qauma Yunus ya, kecuali kaumnya Nabi Yunus, lama amanu, ketika mereka beriman kasafna, kami hapuskan dosa-dosanya, anhum ajabal hisi, dari siksa yang menghinakan. Ini Allah sayang ya, juga ini untuk menandakan Allah ingin menunjukkan balasan kepada Nabi Yunus ya, bahwa dengan kesabarannya dia diuji ketika di dalam perut ikan, maka Allah berikan kaumnya beriman semuanya ya. Yang tadinya dimurkai ya, ketika balik tanpa susah payah tiba-tiba beriman semuanya ya. Ini pengecualian ya. Kaumnya Nabi Yunus ketika dia berdoa ketika dia bertobat diampuni oleh Allah gitu ya. Nah, jadi ya kisahnya sampai sini. Nah, sekarang kita hikmah dari kisah ini ya. Ya. Jadi apa ibroh atau pelajaran dari kisah Nabi Yunus? Memang kisah Nabi Yunus cuma sedikit, tapi ada ibroh atau pelajaran. Yang pertama ya, kalau seorang dalam kondisi lapang ya,
maka ingatlah Allah. Nanti ketika kita dalam keadaan sempit, maka Allah akan mengingat kita. Manfaatkan waktu lapang ya untuk berzikir, sholat, berdoa, mengingat Allah. Maka ketika dalam keadaan sempit, ya Allah akan mengingat kita, Allah akan menolong kita. Ya. Jadi Rasulullah ya mengatakan ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Yang pertama apa? Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu ya, karena kalau udah tua mau beribadah juga udah berat, bangun malam udah susah, mau puasa nggak kuat, mau umroh haji juga udah berat, itu kan ibadah fisik ya. Makanya manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu yang kedua, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu ya. Lagi sehat gunain untuk baca Quran, sholat. Kalau udah sakit-sakit susah, jangankan duduk, tidur aja nggak enak ya. Nah, manfaatkan untuk ikut kajian, taklim mumpung lagi sehat. Lalu manfaatkanlah kekayaan sebelum kau miskin ya. Jadi ketika ada rezeki banyakin sedekah ya. Nanti kalau udah nggak ada rezeki uang ya udah selagi ada sedekahin aja, begitu nggak ada ya udah ya. Pokoknya manfaatkan gitu ketika dalam keadaan kaya. Lalu yang keempat apa? Manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu ya. Jangan banyak main HP, lihat WA, Facebook. Sayang waktu dibuang-buang ya. Nanti pas lagi waktu sibuk kita nggak sempet baca doa Quran, zikir segala macam. Mumpung masih ada waktu luang, manfaatin waktu sebaik mungkin. Jangan sampai begitu waktu sibuk kita malah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang kelima, manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Jadi jangan sampai menyesal nanti, karena kalau hidup ini kita nggak manfaatkan nanti ya kita menyesal setelah mati nanti ya. Karena udah nggak ada ampunan ya, dan kita udah nggak bisa untuk beribadah lagi, udah habis semua ya, dan tinggal penghisapan. Kalau kita nggak manfaatin masa hidup kita, maka yang ada penyesalan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ibrah atau pelajarannya ya. Ketika dalam keadaan sulit ya, Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah ya. Jadi kita juga boleh berdoa, jangan kita justru keadaan sulit inget sama selain Allah ya. Biasanya kan gitu, kalau sakit pusing biasa ingetnya apa ya? Panadol. Berdoa dulu sama Allah ya. Dalam keadaan gak punya uang, inget sama saudaranya. Oh iya dia kan kaya ya, kita minjem aja sama dia ya. Inget sama Allah dulu, minta sama Allah ya. Jadi dalam keadaan sulit kita berdoa kepada Allah ya. Dan Nabi Yunus ini ketika dalam keadaan sulit, Nabi Yunus berdoa ya, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di situ Nabi Yunus tidak minta untuk dikeluarkan dari ikan paus doanya ya. Nggak ada itu. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia mengakui bahwa dia zalim dan Allah tahu apa yang diminta oleh Nabi Yunus. Nggak ada Nabi Yunus minta, ya Allah keluarkanlah aku dari perut ikan. Nah, tapi Nabi Yunus mengakui kesalahannya dan dia memuji Allah ya, subhana maha suci ya. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Begitu juga Nabi Ayub ya, ketika berdoa dia nggak minta disembuhkan dari penyakitnya. Nah, dia mengatakan ya Rob, aku ini mengalami penderitaan. Sungguhnya Engkau Maha Penyayang, tidak ada yang lebih sayang selain Engkau yang Maha Penyayang. Nggak ada, ya Allah sembuhkanlah penyakit kami ini semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan penyakitnya Nabi Ayub tuh semuanya itu. Bahkan Nabi Ayub tuh hanya bisa melihat dan lidahnya aja, semuanya udah nggak bisa ya. Dan Nabi Ayub
nggak minta supaya disembuhkan doanya, tapi dia hanya berdoa, engkau maha penyayang. Allah tahu ya apa yang diminta oleh Nabi Ayub. Tapi boleh juga kita meminta atau mengeluh apa yang kita minta, doa ya. Contohnya seperti Nabi Zakaria ya. Dia mengeluh juga apa yang diinginkan ya. Ya Rob gitu. Aku ini sudah tua, rambut sudah beruban, tulang-tulang juga udah nggak kuat gitu. Istriku mandul. Jadi, curhat itu Nabi Zakaria, maka berilah aku keturunan. Maka Allah ijabah itu ya. Jadi boleh juga kita minta atau kita keluhkan apa yang kita inginkan. Jadi banyak variasi berdoa. Boleh kita secara langsung minta atau secara kayak Nabi Yunus atau Nabi Ayub ya. Kita sindir gitu. Aku ini menderita gitu. Engkau maha penyayang ya. Maksudnya kan Allah tahu nih menderita, ya udah dihilangin deh penderitaannya selama berapa 19 tahun ya. Dia sakit gitu. Nah, boleh seperti itu. Jadi banyak model berdoa, boleh langsung, boleh mengeluh, boleh ini, yang pasti ke Allah, jangan ke yang lain ya. Ketika kita dalam keadaan sulit berdoa kepada Allah. Lalu yang ketiga ya, ketika berdoa beristighfar ya. Jadi Nabi Yunus juga beristighfar sebelum berdoa, mohon ampun dulu kepada Allah. Jadi ketika dosa-dosa kita diampuni ya, udah dalam keadaan nol dosa kita diampuni, maka ketika kita minta Allah akan ijabah ya. Seperti Nabi Yunus, Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kan ketika berdoa minta ampun, ya Allah ampunilah aku, baru dia minta, ya Allah berilah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun kerajaan yang aku punya ya. Dijabah itu kerajaannya, sampai sekarang belum ada yang seperti Nabi Sulaiman. Dari kaca, terus pengikutnya ada jin, ada binatang, ada ya. Nah, jadi boleh ya berdoa macam-macam. Artinya istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah agar dosa kita udah diampunin, baru ketika udah nol kita minta, insya Allah dijabah. Terus hikmah yang keempat ya, ini dibolehkannya undian ya. Jadi kan kayak ini sekarang ada undian di ini ya, di bonus ya. Nah itu dibolehkan kalau dalam keadaan sama haknya ya. Kecuali kalau ada yang lebih berhak maka dia diutamakan. Kalau ini kan sama haknya Nabi Yunus dengan penumpang di kapal, sama-sama haknya pengen hidup, jadi sama, punya hak yang sama. Maka salah satu jalannya diundi. Nah, itu artinya boleh diundi kalau dalam keadaan haknya sama. Kecuali kalau dalam keadaan ada yang lebih berhak, maka itu yang diutamakan ya. Lalu yang kelima hikmahnya ya, nah ini yang penting nih, bahwa Nabi Yunus ini awalnya tidak sabar meninggalkan kaumnya ya. Nah dalam keadaan dia diuji, nggak sabar, apa yang terjadi? Allah malah menguji yang lebih berat ya. Makanya ketika kita diuji sama Allah ya, maka bersabarlah ya, karena Allah tahu ketika menguji kapasitas kita, dan yakinlah bahwa kita mampu untuk mengatasi ujian. Ketika kita nggak sabar menghadapi ujian, maka Allah akan berikan ujian yang lebih berat lagi ya. Ketika Nabi Yunus diuji, dia nggak sabar meninggalkan kaumnya, maka malah bukannya Allah bantu, dikasih ujian lagi yang lebih berat ya. Jadi ini hikmahnya, ketika Allah menguji kita ya, bersabarlah, karena Allah tahu kapasitas kita ketika diuji, dan yakinlah kita mampu untuk menjalani ujian itu. Ketika kita nggak bersabar, maka Allah akan memberikan ujian yang lebih berat lagi ya. Ya, jadi dicontohkan seperti sabarnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Muhammad juga gitu, ketika diuji disuruh sabar. Contohnya seperti Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah ya, pengikutnya cuma belasan ya, suruh bersabar
Ya semua nabi-nabi ulul azmi ya itu disuruh ikutin tuh ya, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga sabar itu puluhan tahun Fir'aun bengis ya, dari bayi sampai dia gede akhirnya didakwahkan. Termasuk Nabi Isa ya. Ya, saya rasa waktunya udah cukup ya. Ya. Kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.